Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian kelas 10 baik IPA maupun IPS, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar PAI di bab selanjutnya, yaitu ibadah haji dan umrah. Di LKS di situ ada ibadah haji, ya, ada zakat, wakaf ya. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang ibadah haji dan umroh. Ya, karena ibadah haji ini berkaitan atau bisa jadi bersamaan ibadahnya juga dengan umroh. Cuman beda waktu gitu kan. Kalau haji ini setahun sekali bisanya. Kalau umroh ya sepanjang tahun selagi kita mampu pergi, kita bisa melaksanakan ibadah umroh ya. Itu kalau ibadah haji hanya di bulan haji atau di namanya itu di bulan Zulhijjah ya. Kalau di bulan tahun Hijriahnya. Oke? Pengertian haji. Menurut bahasa, haji artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah ya, atau rumahnya Allah. Dalam hal ini adalah Ka'bah simbolnya di Mekah. Ya, ini ada di kota Mekah, tepatnya berada di negara Saudi Arabia atau Arab Saudi ya. Dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukum dan dalil ibadah haji. Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ya. Perlu kita garis bawahi adalah orang-orang yang sanggup. Jadi enggak semua orang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Makanya ini hanya wajib untuk orang yang mampu. Mampu ini bukan hanya orang yang kaya ya. Di sini ada nih pembahasannya. Nah, ini syarat wajib haji. Islam ya. Yang beragama non Islam berarti tidak wajib haji ya. Yang wajib haji hanya orang Islam. Berakal sehat, nah berarti orang yang gila, maaf ya, orang yang gila berarti tidak atau yang tidak sadar itu tidak wajib haji. Balik, nah berarti dia ini adalah sudah balik ya, sudah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Kalau menurut umur itu udah ya di atas 10 atau 15 tahun. Kalau segi umur. Tapi untuk balik
Ya, seperti kita ketahui, balik untuk laki-laki itu pada saat sudah mengalami mimpi basah. Atau untuk perempuan di saat sudah mengalami menstruasi atau haid. Ya, kurang lebih seperti itu untuk balik. Ya, paling tidak dia sudah bisa memahami yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Mampu atau istitoah. Ya. Terus yang kelima adalah bagi wanita harus dengan muhrim ya atau mahramnya. Maksudnya adalah jika si wanita ini mengadakan perjalanan haji berarti harus dengan ya misalnya seperti suami, kakak kandung ya atau adik kandung ya gitu yang laki-laki maksudnya. Kakak laki-laki kandung, adik laki-laki kandung atau mungkin dengan ayahnya ya baru bisa boleh mengadakan perjalanan ibadah haji. Jadi nggak boleh sendiri wanita itu, harus ditemani oleh muhrim atau mahramnya. Nah, bagaimana sih maksud mampu atau si istitoah di sini? Ini ya, sehat jasmani. Karena apa? Karena di sana ibadah haji itu adalah ibadah yang benar-benar menggunakan jasmani, enggak hanya sekedar rohani tapi jasmani. Seperti nanti kita jelaskan ada yang namanya lari-lari ya kan, seperti tawaf, sa'i itu kan lari-lari. Terus sampai ke berdiam atau ada di padang ya, di padang Arafah itu wukuf gitu kan. Jadi kalau sakit ya enggak akan khusyuk gitu ya. Malah mungkin merepotkan jamaah yang lain bisa jadi. Nah, gitu. Jadi harus benar-benar sehat, kuat, jasmani maupun rohani. Ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan. Nah, jadi nggak hanya sekedar kita punya uang banyak, terus kita pergi, tapi biaya di perjalanan kita nggak ada. Apalagi yang ditinggalkan malah jadi lemah. Jadi maksudnya adalah keluarga, misalkan ada anak, ada apa namanya anak keluarga gitu ya. Misalkan kalau misalkan laki-laki meninggalkan istri, yang perempuan atau meninggalkan anak, pokoknya meninggalkan keluarga, itu seharusnya ada apa namanya bekal gitu ya. Bekal untuk mereka, jangan sampai habis untuk biaya perjalanan haji tapi keluarga yang ditinggalkan malah maaf mungkin nggak bisa makan, lapar dan lain sebagainya gitu kan. Jadi harus ada bekal untuk sendiri ke sana, juga ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarga yang di tanah air. Terus ada kendaraan ya, misalkan kayak pesawat, kalau dulu tuh pakai kapal ya. Terus aman perjalanannya ya. Kita apa menggunakan pesawat, menggunakan kapal itu yang benar-benar perjalanannya yang aman, dipastikan aman. Seperti itu. Nah, terus rukun haji. Ya, apa aja nih rukun haji? Ya, rukun haji itu ini. Pertama ihram, ya. Ihram itu ialah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau kedua-duanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Bagaimana pakaian ihram nih? Pakaian ihram untuk laki-laki ini. Ini tanpa jahitan ya, ini benar-benar full kain ihram. Kalau perempuan mah nggak apa-apa, seperti ini. Ya, gitu. Ini ihram. Terus selanjutnya, wukuf. Wukuf ialah hadir ya dan berada di Arafah ya, di padang Arafah. Dimulai dari kapan? Dari tergelincirnya matahari ya. Ini tergelincirnya matahari berarti menjelang zuhur. Ya. Tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari berarti sampai menjelang maghrib.
ya atau pas maghrib terbenamnya matahari ini ya itu berdiam diri sambil berdoa di mana? Di padang Arafah. Seperti itu. Selanjutnya ada tawaf ya atau tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji dan umroh. Tawaf hanya dilakukan di Masjidil Haram. Nah, ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, 7 kali. Ya. Tawaf ini terbagi-bagi, ada tawaf kudum yaitu tawaf selamat datang. Ini Kak dilakukannya ketika kita baru sampai di Mekah nih, baru mendarat nih di Mekah. Nah, langsung melaksanakan tawaf kudum. Ya. Terus tawaf ifadah. Tawaf yang menjadi rukun haji dan dilakukan bagi mereka yang telah pulang dari wukuf Arafah. Ya, jadi setelah wukuf kita tawaf, ya, juga dinamakan ini tawaf rukun umrah, ya, yang mengerjakan umrah. Tawaf sunnah. Tawaf yang dilakukan semata-mata mencari doa Allah pada waktu kapanpun. Ya, jadi sunnah ini bisa dilakukan kapan aja. Selama itu kita tidak melaksanakan ibadah yang lain, kita mau tawaf silahkan. Itu hukumnya sunnah. Tawaf tahiyat, tawaf sunnah yang lazim dilakukan saat memasuki Masjidil Haram, ya untuk menghormati masjid, ya, gitu, menghormati Masjidil Haram. Tawaf tahiyat namanya. Pada saat kita baru saja gitu ya, baru memasuki Masjidil Haram, ya kita niat tawaf untuk tawaf tahiyat. Ada tawaf nazar, yaitu melakukan tawaf untuk memenuhi nazar atau janji. Kita nih ya berjanji kalau kita terkabul bisa seperti ini akan melakukan tawaf. Ya, itu namanya tawaf nazar. Ya, janji. Kalau udah terpenuhi berarti tawafnya menjadi bahasanya wajib karena janji itu wajib gitu. Gitu. Karena tapi ini dinamakan tawaf nazar karena ini berkaitan dengan janji. Tawaf wada ya, artinya adalah tawaf selamat tinggal yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Makkah menjelang kita pulang ke tanah air untuk penghormatan dan memuliakan Ka'bah Baitullah. Ya, itu tawaf wada yang terakhir kali kita lakukan sebelum meninggalkan Makkah. Terus ada sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, kalau kalian tahu kisah Nabi Ismail, ini terkisah dari kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Ya, pada saat itu kekurangan makanan lah bahasanya gitu ya. Jadi dia mencari apa namanya? Mencari mata air gitu. Ismail masih dalam keadaan disusui dan ASINya juga mungkin juga sudah habis, makanya mencari ini apa namanya? Bahasanya inilah mata air gitu ya. Itu sa'i dari Bukit Sofa. Bukit Sofa lari-lari. Nah, terus ada lagi waktu itu kisahnya di sofa enggak kelihatan, kelihatan lagi ada kayak mata air di Bukit Marwah, lari lagi sampai 7 kali barulah keluar ya ininya. Waktu itu mata air lah bahasanya gitu ya. Kurang lebih. Itu sa'i ya. Itu terkisahkan perjalanan Nabi Ismail dan ibunya itu di sa'i. Ya, itu terus tahallul ya. Tahallul ya, bukan tahayul. Tahallul. Tahallul ini memotong rambut ya. Yaitu kapan? Melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai.
Ya, makanya kita kalau lihat orang yang baru pergi haji ya, apalagi yang ya gitu kelihatan gitu laki-laki itu gundul atau botak itu mungkin habis tahallul. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, nggak botak juga itu kan sekurang-kurangnya itu cuma 3 helai rambut gitu. Ya, jadi Pak nggak apa-apa kalau nggak botak, ya nggak apa-apa kan cuman diwajibinnya cuman 3 helai rambut gitu kan, sekurang-kurangnya. Terus wajib haji. Pengertian wajib haji yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya boleh diganti dengan dam atau denda dan ibadah hajinya tetap sah. Ya, ini wajib haji. Apa aja wajib haji itu? Pertama, ihram dari miqat. Miqat adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Mabit atau bermalam di Muzdalifah, melempar 3 jumroh yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah. Melempar jumroh itu adalah melempar batu kerikil sebanyak kurang lebih 7 buah ya. Kemana? Nah, ke arah ada simbol lah bahasanya ya. Itu nggak tahu. Pokoknya ada simbol seperti dinamakannya kayak melempar seton gitu ya, gitu. Jadi melempar jumroh, melempar batu kerikil ke simbol yang bisa dibilang mungkin adanya simbol seton itu, ya. Terus mabit atau bermalam di Mina, meninggalkan larangan-larangan haji, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, jadi kalau dari 6 ini salah satunya ditinggalkan itu terkena denda atau dam, ya. Dan ibadah hajinya tetap sah, tidak harus diulang. Seperti itu. Terus ada mikot ya tadi ihram itu kan ada mikot atau batas waktu ini macamnya. Ada mikot zamani itu ketentuan waktu. Untuk bedah haji mikot zamaninya adalah awal bulan Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk umroh mikot zamaninya sepanjang tahun. Mikot makani atau tempat, ketentuan tempat yaitu tempat di mana para jemaah melakukan ihram. Mikot makani untuk haji sama dengan mikot makani untuk umroh. Ya, tempatnya sama. Ada sunnah. Sunnah haji itu ngapain aja? Pertama memakai kain berwarna putih. Sunnahnya ya. Terus melaksanakan tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Membaca zikir ketika tawaf. Ya, zikir ya subhanallah walhamdulillah dan lain sebagainya. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Membaca lafaz talbiyah. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu. Kerajaan di bumi dan di langit adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Ya, jadi ini lafal talbiyah yang kita dengung-dengungkan di saat ibadah haji. Ya, kita juga di sini sering-seringlah baca talbiyah insya Allah ya. Kalau kita sering juga baca talbiyah, Allah memanggil kita untuk bisa beribadah haji. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terus ini sunnah pelaksanaan haji dan umroh. Jadi ini haji dan umroh bisa dikerjakan haji dulu, boleh. Umroh dulu, boleh. Sekaligus, boleh. Bagaimana apa aja nih istilahnya? Kalau yang haji ifrad berarti mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umroh.
cara ini tidak wajib membayar dam. Gitu. Jadi haji dulu nih. Baru setelah itu umroh. Terus ada haji tamattu. Melaksanakan umroh dulu baru haji. Tapi cara ini wajib membayar dam atau denda. Haji qiron mengerjakan haji dan umroh bersama-sama dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib juga membayar dam atau denda. Ya, seperti itu. Nah, ini larangannya. Larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Jadi nggak boleh tuh yang namanya pakai celana, pakai kemeja, dan sebagainya. Jadi pakainya pakai kain ihram. Juga tidak boleh menggunakan tutup kepala atau topi dan lain sebagainya. Kalau untuk perempuan memakai tutup wajah, larangan ya, tidak boleh memakai tutup wajah, jadi harus kelihatan ya wajahnya. Terus memakai sarung tangan, jika larangan dilanggar ia wajib membayar dam atau denda. Nah, terus larangan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kan ada yang khusus larangan laki-laki, khusus larangan perempuan. Kalau ini laki-laki dan perempuan. Terus memakai wangi-wangian, ya nggak boleh. Mencukur rambut atau bulu dada, memotong kuku, menikah atau menikahkan, atau menjadi wali nikah, ya nggak boleh. Bersetubuh, ya untuk suami istri nih harus ditahan dulu, gitu kan. Tidak boleh bersetubuh pada saat pelaksanaan ibadah haji gitu ya, pada saat pelaksanaannya. Berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan ya. Kalau larangan-larangan ini dilakukan maka wajiblah membayar dam atau denda. Nah ini dam itu denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh ya. Terus terakhir, ya, perilaku cerminan haji. Yang pertama, mempelajari serta memahami ibadah haji. Ya. Dipelajari ibadah haji itu, sa'i itu seperti apa, tawaf itu bagaimana, ya. Itu memahami sejarah Nabi kayak tadi kan itu sudah satu kita singgung sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya. Itu keluarganya adalah di Sa'i itu apa namanya kisah Nabi Ismail dan ibunya tadi yang sempat tadi Bapak cerita ya. Ini apa namanya bolak-balik Bukit Safa Marwah. Terus Ibrahim dan Nabi Ismail itulah ya yang membangun Ka'bah itu ya terus menghayati ajaran para nabi ya. Meningkatkan kualitas takwa ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengerjakan segala kebaikan yang sesuai dengan sabar dan syukur ya, mempelajari manasik haji dan memahami doa-doa yang berkaitan dengan ibadah haji. Nah, sepulang haji senantiasa memelihara ketakwaan dan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya, seperti itu. Harus tetap bertakwa, apalagi kalau udah haji ya, belum haji juga ya sama harus bertakwa, tapi apalagi udah haji gitu. Memotivasi diri untuk mempelajari sirah nabawiyah, kisah-kisah nabi ya, yang berkaitan dengan apa namanya nih, yang berkaitan dengan haji ini. Ada kisah Nabi Adam saat bertemu Siti Hawa di Arafah gitu kan. Terus ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat membangun Ka'bah, dan kisah Nabi Ismail dengan ibundanya pada saat sa'i, gitu kan? Seperti itu. Memotivasi diri untuk mempelajari sirah nabawiyah. Rajin menabung, bekerja, mempersiapkan diri untuk bekal ibadah haji. Nah, dari sekarang nih kita rajin nabung, ya kita udah kerja, udah punya pendapatan, rajin nabung untuk haji ya, minimal kalau memang bisa sekali seumur hidup haji.
Pak, kalau nggak bisa umroh dulu boleh? Boleh. Umroh mah silahkan, nggak apa-apa. Walau apa namanya belum kuat haji tapi umroh dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa haji dulu, alhamdulillah. Karena tapi sekarang ya untuk mau yang langsung ibadah mah umroh. Karena kalau haji kita bisa tapi kalau zaman sekarang kita nunggu kuota. Alangkah baiknya kita umroh dulu mah nggak apa-apa. Sambil nunggu kuota kita berangkat haji. Jadi kita misalkan daftar dua-duanya nih. Ya kan? Haji udah daftar, ternyata kita dapat kursi itu misalkan 10 tahun lagi baru bisa berangkat, ya kan? Nah, di situ kalau memang ada rezeki lagi nggak apa-apa. Silahkan umroh dulu sebelum haji kita laksanakan. Umroh perbedaannya cuma satu, di wukuf. Kalau umroh tidak melaksanakan wukuf gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau umroh memang ada rezeki, mungkin bahasanya sebulan 2 bulan sekali ya kan. Alhamdulillah kalau emang orang kaya terus dipanggil gitu kan. Ya rezeki mah gitu ya. Allah ngatur gitu kan. Kalau emang kita siap, ya udah berangkat. Tapi kadang ada orang kaya, orang kuat, jasmani rohaninya, tapi belum terpanggil nih sama Allah. Ya. Tapi kalau udah maaf kata biaya udah ada, kuat jasmani rohani, yang ditinggalkannya udah nggak apa-apa, ya udah ada lah gitu cadangan, bukan cadangan bahasanya ya, bekal untuk yang ditinggalkan. Terus dia nggak mau haji, ya berdosa karena dia sebenarnya udah mampu tapi tidak mau pergi haji, gitu ya. Ya udah sekarang mah ya, yang namanya apalagi sekarang itu memang kalau untuk haji sampai ke 12 mungkin 15 tahun. Kita daftar sekarang mungkin bisa jadi 15 tahun yang akan datang baru kita dipanggil untuk melaksanakan. Maksudnya di kuotanya. Tapi untuk umroh langsung. Ya, kalau untuk umroh kapanpun bisa gitu umroh itu. Kenapa sih Pak nunggu? Ya kan nggak kita aja, nggak Indonesia aja. Tapi banyak dari belahan dunia lain. Ya kan? Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melatih kesabaran untuk berkomitmen melaksanakan rukun Islam dengan ikhlas. Nah, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa lah berangkat haji, bahkan mungkin bisa memberangkatkan haji orang tua kita. Ya kan, amin ya Allah ya. Gitu. Seperti itu ya. Untuk ibadah haji pembahasannya. Oke, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Materi ini akan Bapak share di Classroom ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Dan pandemi ini cepat berlalu. Normal kembali sekolah, ketemu guru, ketemu teman, ya kan, secara langsung. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sekian dari Bapak. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.